Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 21-25. Suara Wanson Dingeli baru saja memudar lalu telepon yang dilemparnya ke sofa berdering. Wanson Dingeli berjalan mendekat untuk mengangkat telepon. Saat dia melihat nama penelepon, ekspresinya membeku. Itu adalah panggilan Huana Yansen. Wanson Dingeli tidak berniat mengangkatnya. Pertama, dia marah. Dia merasa Huana Yansen sudah berlebihan dan hampir menimbulkan banyak masalah. Kedua, Chuni Wangler masih berada di sisinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan merasa sedikit canggung setelah mengatakan bahwa dia telah memutuskan kontak. Chuni Wangler melihat ekspresi Wanson Dingeli tidak benar, jadi dia menebak satu atau dua hal. Tanpa berkata apa-apa, dia maju dan mengambil ponsel Wanson Dingeli. Chuni Wangler mencibir dan mengangkat telepon, lalu menyalakan speaker ponsel. Huana Yansen, kebetulan aku bersama Old Ding. Saya akan memberitahu Anda sekali lagi. Jangan mencari laki-laki saya lagi. Sekarang pekerjaan Anda telah hilang dan tidak ada seorang pun di industri ini yang berani memanfaatkan Anda. Mengapa Anda tidak segera mencari jalan keluar lain dan jangan melecehkan saya? Chuni Wangler tidak memberi kesempatan pada Huana Yansen untuk berbicara sama sekali. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan senapan mesin. Jika kamu masih tidak bisa menyerah, biarkan Old Ding memberitahumu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Wanson Dingeli dan menatapnya tajam. Berbicara. Wanson Dingeli memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dalam hatinya, dia juga menyalahkan Huana Yansen. Sekarang dia memikirkannya, mengapa dia mencarinya. Awalnya, dia punya banyak uang untuk menikmati berkah dari semua orang, tapi semuanya dikacaukan oleh Huana Yansen si idiot ini. Kata-kata Wanson Dingeli juga dipenuhi amarah. Huana Yansen, di masa lalu, segala sesuatunya bersifat suka sama suka, tetapi kamu seharusnya tidak melakukan itu. Anda punya desain di Sania Dingeli. Kamu jalang, kamu juga punya desain untukku. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Lebih baik kamu berdoa untuk dirimu sendiri. Di ujung lain telepon, Huana Yansen mendengar pasangan itu menimpali. Dia sangat marah hingga dadanya semakin sakit, bahkan lebih parah lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Apakah kalian berdua idiot? Apakah kamu masih punya waktu untuk memarahiku sekarang? Saya sudah mengatakan bahwa semua ini dilakukan oleh si kecil itu, Sania Dingeli. Dia membekukan semua kartu banknya. Apakah kamu tidak tahu? Apa? Wanson Dingeli berteriak kaget. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan Huana Yansen. Dia langsung menutup telepon untuk memeriksa kartu banknya. Chuni Wangler masih tidak percaya. Apakah ini tipuan Huana Yansen lagi? Sania Dingeli tidak punya nyali. Dia baru saja bersikap patuh. Wanson Dingeli mengumpat, kami tidak bisa menggunakan uang itu lagi. Kami ditipu oleh si B start kecil itu. Chuni Wangler segera mengambil telepon dan memeriksanya dalam waktu lama. Dia menemukan bahwa semua rekening dibekukan dan mereka tidak memiliki wewenang untuk menggunakan uang itu lagi. Wajah Chuni Wangler berkerut dan dia berteriak, bagaimana mungkin? Apakah dia punya otak untuk mempermainkan kita seperti orang bodoh? Apakah dia sengaja melakukannya sejak awal? Wanson Dingeli sangat menyesal sampai ususnya mual. Dia menghargai uang sebagai hidupnya. Sekarang dia tidak punya uang, dia telah kehilangan lebih dari separuh hidupnya. Wanson Dingeli tidak dapat menahannya lagi, dia mengutuk Chuni Wangler, dasar bodoh, bagaimana kamu bisa menjadi seorang ibu? Itu masih tidak mungkin. Dia bertingkah sangat aneh 2 hari ini. Apakah kamu tidak tahu kapan harus berhati-hati? Aku sudah lama merasa dia bertingkah aneh 2 hari ini. Mata Chuni Wangler memerah karena cemas. Kamu masih berani memarahiku. Mengapa tidak terus menikmati pesta pora di sini? Dan kamu menyalahkanku atas hal itu. Jika bukan karena perbuatanmu dan Huana Yansen, si kecil Sania Dingeli itu tidak akan meninggalkan kita. Beraninya dia melakukan itu di masa lalu. Wanson Dingeli sangat marah sehingga dia mondar-mandir di sekitar rumah. Dia terus menghubungi nomor Sania Dingeli, tapi bagaimana dia bisa menemukan Sania Dingeli lagi? Wanson Dingeli sangat marah hingga dia membuang ponselnya. Sialan si B start kecil ini. Jika aku menangkapnya, aku akan membunuhnya. Chuni Wangler segera menghubungi studio tetapi diberitahu bahwa mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zara Xavier baru saja meminta akun media sosialnya. Chuni Wangler hampir kehabisan napas.
Baru saja, Sania Dingeli berpura-pura menderita di hadapannya. Ternyata itu semua hanyalah akting. Sekarang, dia ceroboh dan situasinya menjadi tidak terkendali. Chuni Wangler masih berharap yang terbaik. Kami masih menjadi orang tua sah si kecil itu. Dia tidak akan bisa menyingkirkan kita. Wanson Dingeli berkata dengan putus asa, dia sudah dewasa. Namanya tertulis di seluruh kontrak. Dia sudah bersiap untuk berselisih dengan kita. Hanya karena kamu bodoh, kamu mudah dibodohi olehnya. Mengapa kamu tidak menungguku kembali dan membuat pengaturannya? Chuni Wangler awalnya sudah marah, jadi ketika dia mendengar ini, dia menjadi semakin marah. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Menunggu Anda. Bisakah aku menemukanmu? Wanson Dingeli memegangi kepalanya dengan putus asa. Sudah kubilang padamu untuk memperlakukannya lebih baik. Bujuk dia sedikit. Saya memaksanya ke sudut. Kali ini, bebeknya telah terbang. Chuni Wangler juga panik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus membawanya kembali. Wanson Dingeli melambat dan berkata, kami masih harus menemukan cara untuk menghubunginya dan melihat apakah kami dapat berubah pikiran. Bukankah dia selalu memikirkan Yuan kecil? Bab 22. Wanson Dingeli dan Chuni Wangler bergegas pulang, hanya untuk mengetahui bahwa Sania Dingeli telah mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah keluarga Dingeli. Rumah itu kosong. Wanson Dingeli seperti lalat tanpa kepala, berkeliaran di sekitar rumah. Dia menemukan bahwa Sania Dingeli telah membawa semuanya selain beberapa pakaian ketat. Seolah tak ada lagi yang terlewatkan. Chuni Wangler berkata dengan kejam, Beatrice Stark kecil ini telah menumbuhkan sayap. Bukankah dia takut kita akan bertarung sampai mati bersamanya dan membuatnya mustahil untuk bertahan di industri hiburan? Wanson Dingeli memelototinya. Kamu akan bertarung sampai mati dengannya. Jika kita membuatnya bau, siapa yang akan kita andalkan untuk mendapatkan uang? Chuni Wangler juga kehilangan kepercayaan dirinya, tapi dia tetap keras kepala. Karena kita bisa membina seorang selebriti wanita, kita bisa membina selebriti lainnya. Apa perbedaan antara Yuan kecil dan dia? Dia masih bisa menjadi populer. Ini mungkin filter orang tua. Sebagai putri kandung Wanson Dingeli dan Chuni Wangler, Yana Dingeli hampir tidak bisa dianggap lembut dan cantik. Sejak kecil, dia menyukai pakaian mewah dan makanan enak. Dia telah dibesarkan sampai kulitnya sedikit lembut, tetapi jika dilihat dari kelihatannya, dia berada 1 juta mil jauhnya dari Sania Dingeli. Saat ini, telepon Wanson Dingeli berdering. Wanson Dingeli mengira Sania Dingeli telah berubah pikiran dan segera memeriksanya. Pada akhirnya, wajahnya membeku. Chuni Wangler bertanya dengan cemas, apakah bajingan kecil itu? Wajah Wanson Dingeli serius. Itu CEO Jin, Wanson Dingeli sedikit takut. Sejak kejadian terakhir kali, CEO Jin meneleponnya dan mengisyaratkan bahwa investasi 200 juta yuan ada di tangan Wanson Dingeli. Di masa depan, Sania Dingeli harus siap sedia. Awalnya, Wanson Dingeli mengira masalah ini sudah diatur. Meskipun ada insiden kecil yang merugikan Yana Dingeli, selama Sania Dingeli patuh dan terus membujuk CEO Jin, pemodal besar, akan ada banyak uang untuk dibelanjakan di masa depan. Namun, saat ini, Sania Dingeli telah mengambil semua uang itu dan melarikan diri. Tidak ada cara untuk menghubunginya. Saat CEO Jin menelepon sekarang, motifnya sudah jelas. Di mana dia akan menemukan seseorang untuknya. Jika dia menyinggung CEO Jin, sekarang atau di masa depan, 200 juta itu akan diambil kembali. Wajah Chuni Wangler pucat. Dia masih ingin Sania Dingeli. Wanson Dingeli tidak berani untuk tidak mengangkatnya. Dia menguatkan dirinya dan tersenyum patuh. Ini aku, ini aku. Apakah Anda punya perintah, CEO Jin? Di ujung telepon yang lain ada bawahan CEO Jin. Dia berkata dengan dingin, CEO Jin berkata bahwa dia akan mengundang Nona Ding ke pertemuan besok malam. Wanson Dingeli samar-samar mencoba mencari alasan. Itu, Sania Dingeli telah sakit selama beberapa hari terakhir. Aku khawatir hal itu akan merusak suasana hati CEO Jin. Mengapa kita tidak membiarkan dia menemani CEO Jin beberapa hari kemudian? Orang di ujung telepon mencibir. Orang-orang membenci orang tua berhati hitam yang menjual putri mereka demi kemuliaan. Sekarang setelah mereka menerima uang, mereka mulai membuat alasan. Apakah mereka mengira uang itu mudah didapat? Bawahan itu berkata tanpa ampun, saya menyarankan Anda untuk tidak berpikiran buruk. CEO Jin sedang dalam mood sekarang. Bahkan jika dia tidak bisa bergerak atau mati, dia harus dibawa ke CEO Jin.
Jika tidak, Anda akan merasakan bagaimana rasanya dihancurkan seperti semut. Besok malam, aku akan datang menjemputnya. Jika kami tidak melihat Nona Ding, tunggu saja kematianmu. Wanson Dingeli mendengar keheningan di ujung telepon dan sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berhenti gemetar. Mereka awalnya adalah rakyat jelata yang mengandalkan Sania Dingeli untuk hidup kaya. Bagaimana mereka berani memprovokasi bos sebesar itu? Chuni Wangler terjatuh ke tanah dan berteriak, "Ya Tuhan! Pelacur kecil itu mencoba membunuh kita." Saat ini, Sania Dingeli telah membawa Zara Xavier ke flat yang baru dibeli. Zara Xavier membantu mengatur barang bawaannya dan dengan gembira berjalan mengelilingi rumah. Saudari Sania, rumah ini sungguh indah. Sebelum mendapatkan semua barang miliknya kembali, Sania Dingeli telah menginstruksikan Zara Xavier untuk mencari rumah dengan 10 juta yuan yang dia dapatkan dari Chuni Wangler. Segera, tempat itu ditentukan. Sania Dingeli juga memandangi rumah itu dengan puas. Zara Xavier berkata dengan penuh semangat, "Saudari Sania, jangan khawatir. Saya sudah bertanya-tanya. Lingkungan ini terkenal dengan keamanannya. Fasilitas keamanan adalah yang terbaik. Banyak pengusaha kaya dan orang terkenal memilih tempat ini." Sania Dingeli mengangguk. "Kamu adalah asisten yang baik untukku." Wajah Zara Xavier memerah karena gembira. Sejak Sania Dingeli mulai bersiap melakukan serangan balik, Zara Xavier menghela nafas. Saudari Sania sungguh luar biasa. Hanya dalam 1 atau 2 hari, semuanya telah beres. Sungguh mengagumkan. Bab 23. Namun, Zara Xavier masih sedikit khawatir. "Aku hanya takut para bajingan itu tidak akan membiarkan ini berlalu dan akan menggunakan identitas mereka sebagai orang tuamu untuk menculikmu." Sania Dingeli berkata dengan tenang, "Itu wajar saja. Mereka tidak akan puas tanpa saya sebagai alat untuk mendapatkan uang. Saya khawatir mereka akan putus asa sekarang." Zara Xavier merasa cemas. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Sania Dingeli menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu terburu-buru. Seperti yang kuduga, CEO Jin akan segera hadir. Mereka memiliki sesuatu yang lebih sulit untuk dihadapi sekarang." Mulut Zara Xavier ternganga. "Saudari Sania, bagaimana menurutmu?" Sania Dingeli tidak mengatakan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menebaknya? Di kehidupan sebelumnya, dia dikirim ke sana oleh kedua orang tua berhati hitam untuk disiksa setiap beberapa hari. Selama hari-hari kelam itu dan para pengusaha kaya yang terobsesi dengan uang, Sania Dingeli sangat jelas tentang hal itu. Sania Dingeli sangat penasaran. Apa yang akan dilakukan Wanson Dingeli dan Chuni Wangler sekarang? Tanpa dia sebagai alat, apa yang akan mereka pilih di bawah tekanan uang dan kekuasaan? Sania Dingeli menyalakan teleponnya. Dia mengabaikan panggilan tak terjawab yang tak terhitung jumlahnya dan hanya menelepon Yana Dingeli. Meskipun Yana Dingeli berada di rumah sakit, dia juga melihat berita pengusiran Huana Yansen di internet. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia terus merasa bahwa adik perempuannya yang bodoh telah menjadi berbeda. Ketika dia melihat panggilan Sania Dingeli, Yana Dingeli tidak sabar untuk mengangkatnya. "Sania Dingeli, apa maksudmu? Sekarang kamu telah belajar bagaimana menghilang begitu saja." Sania Dingeli bertanya dengan dingin, "Tubuhmu hampir pulih, kan?" Yana Dingeli mendengus dingin. "Kamu tidak perlu munafik." Sania Dingeli, "Izinkan saya memberitahu Anda, saya akan menemukan bukti. Kaulah yang membuatku dianiaya oleh babi gendut bermarga Jin itu. Aku akan membuatmu membayar harganya." Sania Dingeli tersenyum. "Yana Dingeli, saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain kecuali mereka menyinggung perasaan saya. Jika akulah yang menyakitimu, setidaknya aku harus punya kesempatan. Saya hanya tidak tahu siapa yang memberi saya kesempatan ini." Yana Dingeli membalas, "Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Anda mengakui bahwa Andalah yang menyakiti saya, bukan? Anda bahkan menggantikan Bibi Huana. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ayah dan ibu tidak akan melepaskanmu." Mata Sania Dingeli sedingin es, dia berkata tanpa emosi, "Saya harap ini adalah panggilan terakhir yang akan saya lakukan kepada Anda. Yana Dingeli, awalnya aku memperlakukanmu sebagai adik perempuanku, tetapi kamu tidak menginginkannya dan bersikeras untuk menyakitiku. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena kejam. Saya khawatir hari-hari mendatang akan sangat sulit. Aku tidak tahu apakah orang tuamu akan melepaskanku, tapi mereka mungkin tidak akan melepaskanmu. Jaga dirimu." Dengan itu, Sania Dingeli menutup telepon. Yana Dingeli menjadi bingung di ujung telepon.
Dia tidak mengerti apa maksud Sania Dingeli dan terburu-buru menelepon Wanson Dingeli. Yana Dingeli meneleponnya beberapa kali sebelum Wanson Dingeli mengangkatnya. Yana Dingeli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, "Ayah, kemana saja kamu?" Wanson Dingeli berada di ambang kebakaran. Dia berkata dengan tidak sabar, "Saya sudah kesal. Jangan memperburuk keadaan." Yana Dingeli sangat sedih. Sania Dingeli baru saja mengejekku di telepon. Dia menjadi semakin keterlaluan. Mata Wanson Dingeli membelalak. "Sania Dingeli menghubungimu. Apa yang dia katakan?" Yana Dingeli sangat marah. "Dia mengatakan banyak hal yang saya tidak mengerti, tapi dia menjebak saya karena dilanggar oleh CEO Jin. Dia bahkan mengakuinya sendiri." Mata Wanson Dingeli berputar dan dia berkata dengan cemas, "Yuan kecil, kamu hampir selesai mengurus dirimu sendiri. Cepat pulang. Kami akan menunggumu di rumah." Setelah mengatakan itu, Wanson Dingeli menutup telepon dan hendak menelepon Sania Dingeli. Chuni Wangler merasa cemas. "Mengapa kamu ingin Yuan kecil kembali? Rumah sedang kacau." Wanson Dingeli juga sedikit ragu. Sania Dingeli masih bisa menghubungi Yuan kecil. Mungkin dia masih memiliki perasaan padanya. Jika kita membiarkan Yuan kecil kembali, mungkin si B asterisk start Sania Dingeli itu akan berubah pikiran. Melihat Chuni Wangler, Wanson Dingeli berkata ragu-ragu, "Jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, besok malam di sisi CEO Jin, lagi pula, ini bukan pertama kalinya bagi Yuan kecil." Chuni Wangler menamparnya dan berteriak, "Wanson Dingeli, bajingan. Itu putrimu, bagaimana kamu bisa membiarkan dia melakukan hal seperti itu lagi?" Wanson Dingeli terus memanggil Sania Dingeli dengan bingung, "Ayah, bukankah sudah kubilang itu tidak bisa dilakukan?" Sania Dingeli mungkin kembali karena dia tidak ingin Xiao Yuan menderita. "Apa yang Anda tahu? Ini adalah sebuah skema." Chuni Wangler terjatuh ke tanah sambil menangis. Dia tidak tega berpisah dengan putrinya, dan dia sangat takut sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan. Bab 24. Tidak butuh waktu lama bagi Yana Dingeli untuk bergegas pulang. Begitu dia masuk, Yana Dingeli dengan cemas mencarinya. "Di mana Sania Dingeli? Saya ingin menghadapinya secara langsung." Dia selalu berpura-pura. Wanson Dingeli dan Chuni Wangler mengerutkan kening dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yana Dingeli tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi mereka tidak benar, dan firasat buruk di hatinya semakin kuat. Ekspresi Yana Dingeli menjadi serius. Apa yang telah terjadi? Wanson Dingeli menggaruk kepalanya dan menghela nafas terus-menerus. Hatinya sangat sakit. Itu adalah jumlah uang yang tidak terhitung jumlahnya. Chuni Wangler masih memikirkan apa yang dikatakan Wanson Dingeli tadi. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Yana Dingeli tidak peduli untuk berpura-pura patuh lagi. Dia berteriak dengan suara tajam, "Cepat katakan sesuatu. Apakah dia melakukan sesuatu lagi?" Chuni Wangler kaget dengan reaksi Yana Dingeli. Meskipun Yana Dingeli dibesarkan menjadi sombong, dia selalu patuh. Yana Dingeli saat ini penuh dengan pemikiran tentang bagaimana dia telah ditipu oleh Sania Dingeli terakhir kali. Dia yakin dengan Sania Dingeli, tetapi sekarang Sania Dingeli sepertinya dirasuki hantu, semakin sulit untuk mengendalikannya. Hal ini membuat Yana Dingeli sangat marah. Awalnya, dia mengira dia bisa bermain-main dengan Sania Dingeli dan menginjak-injaknya. Namun, kecelakaan terjadi berkali-kali. Bagaimana Yana Dingeli bisa menelan ini? Ekspresi kejam Yana Dingeli membuat Chuni Wangler sedikit mundur. "Yuan kecil, apa yang terjadi padamu?" Sania Dingeli, "Lari." Yana Dingeli berteriak, "Lari. Apa maksudmu? Cepat bawa dia kembali." Wanson Dingeli mengutuk, "Sial, kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Dialah yang baru saja meneleponmu." Chuni Wangler melanjutkan, "Dia menipu saya untuk mengganti manajer saya. Sekarang kami tidak punya apa-apa. Pelacur ini, jika aku menangkapnya, aku akan menghajarnya setengah mati." Yana Dingeli sangat marah hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Malam itu, Sania Dingeli menjadi sedikit aneh, tapi tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Yana Dingeli. Akhirnya menimbulkan bencana besar hari ini. Yana Dingeli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, "Sudah kubilang dialah yang menyakitiku, tapi kalian tidak mendengarkan. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Manajer apa? Tanpa uang, bagaimana kita bisa hidup?" Chuni Wangler menghela nafas, "Bukan itu masalahnya sekarang, ini CEO Jin." Chuni Wangler memandang Yana Dingeli dengan cemas. Wanson Dingeli menyela Chuni Wangler.
Dia tidak ingin Yana Dingley mengetahui rencananya kecuali jika diperlukan. Dia dengan lembut membujuknya, Yuan kecil, ayah tahu bahwa kamu tidak pernah menyukai Sania Dingley kecil itu, tapi kita masih perlu memanfaatkannya. Wanson Dingley masih memiliki secercah harapan terakhir, dia masih memiliki perasaan padamu. Jika Anda memintanya, itu mungkin berhasil. Jika tidak, pihak CEO Jin akan mengambil nyawa kita. Yana Dingley mengertakkan gigi. Dia tidak naif seperti Wanson Dingley dan Chuni Wangler. Sania Dingley mungkin berpura-pura memiliki cinta persaudaraan yang dalam di masa lalu, tetapi sekarang dia berani menjebaknya. Bagaimana dia bisa memiliki perasaan? Terlebih lagi, memintanya untuk memohon pada Beatrice Sania Dingley itu. Itu sungguh mustahil. Wanson Dingley akhirnya menghubungi nomor Sania Dingley pada saat itu dan berteriak dengan semangat, "Sania Dingley. Apakah itu kamu?" Sania Dingley kesal dengan Wanson Dingley. Dia baru saja akan mengganti kartu telepon baru. Dia berencana untuk sepenuhnya mengakhiri hubungan dengan Wanson Dingley setelah panggilan tersambung. "Ini aku. Jangan menghubungi saya lagi di masa depan." Chuni Wangler bergegas ke telepon dan berteriak, "Dasar jalang kecil. Beraninya kamu berbohong padaku. Aku telah membesarkanmu selama 20 tahun. Beraninya kamu mencuri semua uang itu. Dasar bajingan kecil." Wanson Dingley menghentikan Chuni Wangler sejenak dan dengan cepat memberi isyarat kepada Chuni Wangler untuk berhenti berbicara. Dia membujuk Sania Dingley, "Gadis baik. Ibumu sangat cemas. Ayah tahu. Apakah Anda mengalami masalah akhir-akhir ini? Kami adalah keluarga. Mengapa kita tidak bisa mendiskusikannya dengan baik? Cepat pulang." Sania Dingley mendengus dingin. Dia tidak menyangka semuanya akan sampai pada titik ini. Wanson Dingley masih berharap menggunakan metode seperti itu untuk menipunya. Betapa bodohnya dia di dalam hatinya. Sania Dingley berkata dengan tenang, "Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan semuanya kepada Anda semua sekaligus. Pertama-tama, Anda tahu apa yang telah Anda lakukan terhadap saya selama 20 tahun terakhir. Uang saya adalah penghasilan sah saya. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan tuntut saya." Sania Dingley tidak takut sama sekali. Sebagai seorang publik figur, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Jika Wanson Dingley dan Chuni Wangler berani menjalani prosedur hukum, Sania Dingley hanya akan bertepuk tangan dan menyambut mereka. Semakin besar masalahnya, semakin baik masyarakat memahami kebenarannya. Namun, Sania Dingley menduga Wanson Dingley tidak akan sebodoh itu. Mereka telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Menjalani prosedur hukum hanya akan membuat mereka mati lebih cepat. Bab 25. Benar saja, Wanson Dingley masih bersikap munafik. Bagaimana keluarga kami bisa membuat keributan di pengadilan? Itu tidak baik untuk karirmu. Pikirkan tentang seberapa besar usaha yang dilakukan ayah dan ibu dalam pekerjaanmu selama ini. Sania Dingley mencibir. Upaya menghabiskan uangnya. Apakah itu melelahkan bagi mereka? Mereka agak puas diri karena telah menyebabkan karirnya penuh lubang. Sania Dingley mengabaikan mereka dan melanjutkan, "Kedua, mulai sekarang, karir saya akan direncanakan oleh saya. Kami tidak akan lagi memiliki hubungan apapun. Tolong jangan ganggu saya lagi." Wanson Dingley merasa cemas. Topeng kemunafikan yang selama ini dia kenakan telah hancur total. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura menjadi ayah yang penuh kasih dan anak perempuan yang berbakti. "Dasar bajingan kecil. Aku sudah bekerja keras untuk membesarkanmu. Anda telah menumbuhkan sayap. Apakah Anda sekarang membakar jembatan setelah menyeberangi sungai? Aku memesanmu sekarang. Cepat pulang, atau aku akan mencari seseorang untuk mengungkap bahwa aktris populer itu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih yang menganiaya orang tuanya." Chuni Wangler juga cemas. "Benar. Jika Anda mengatakan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Saya belum pernah melihat seorang anak perempuan yang tidak mengakui orang tuanya. Jika Anda ingin kami terbunuh, lupakan saja. Mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa menjadi selebritis itu." Wanson Dingley terus mengancam, "Jika kamu kembali dengan patuh, semuanya bisa dibicarakan. CEO Jin akan datang mencarimu besok malam. Kamu hanya membuat ulah sekarang. Kamu tidak ingin bertarung sampai mati bersama kami, kan?" Wanson Dingley memandang Yana Dingley, dia mulai membujuknya. "Adikmu telah kembali ke rumah. Dia menderita untukmu terakhir kali. Di usianya yang masih sangat muda, Anda pasti tidak ingin dia mengalami hal seperti itu lagi, bukan? Sudahkah kamu lupa? Dulu kamu paling menyukai adikmu.
Setelah dia selesai berbicara, dia memberi isyarat agar Yana Dinggeli berbicara. Yana Dinggeli mau tidak mau mendengarkan percakapan mereka dengan Sania Dinggeli. Dia tidak menyangka Sania Dinggeli menjadi begitu kejam kali ini. Baru saja, Wanson Dinggeli ingin Yana Dinggeli menggunakan hubungan saudara perempuan mereka untuk memohon agar Sania Dinggeli kembali. Yana Dinggeli tidak mau melakukannya meskipun dia dipukuli. Dia sangat membenci Sania Dinggeli. Bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya padanya? Tetapi ketika dia mendengar bahwa CEO Jin akan datang besok malam, Yana Dinggeli benar-benar panik. Yana Dinggeli tidak bisa melupakan penyiksaan yang dideritanya malam itu. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasakan sedikit sakit di tubuhnya. Yana Dinggeli takut. Di bawah desakan Wanson Dinggeli, dia berteriak dengan suara penuh keluhan, "Saudari, saya tahu saya salah. Semuanya adalah kesalahpahaman. Tolong cepat kembali, oke? Saya takut." Di masa lalu, jika Yana Dinggeli memanggilnya, "Kakak," sebagai protes, Sania Dinggeli akan selalu memenuhi permintaannya. Di kehidupan sebelumnya, Sania Dinggeli telah ditipu dan diancam dengan taktik ini. Dia tidak tahan dan tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya, sekarang, mereka ingin menggunakan ini untuk mengancam Sania Dinggeli. Itu hanyalah mimpi. Wanson Dinggeli menyela, "Jika kamu tidak kembali, apa yang akan kami lakukan? Adikmu menangis. Apakah kamu tega membiarkan dia terus menderita untukmu?" Sania Dinggeli tidak tergerak sama sekali. Dia bahkan merasa sedikit mual. Kelompok orang ini seperti vampir. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menghisap tetes darahmu yang terakhir. Terlebih lagi, mereka semua ahli dalam penculikan moral. Sania Dinggeli berkata dengan dingin, "Saya tidak pernah berjanji pada CEO Jin, dan uang tidak sampai ke tangan saya. Apa yang kamu lakukan bukanlah urusanku. Mengenai apakah Yana Dinggeli terus menderita atau tidak, itu adalah sesuatu yang harus Anda pertimbangkan sebagai orang tua. Terserah kamu." Dengan itu, Sania Dinggeli segera menutup telepon. Dia mengeluarkan kartu SIM dan memecahkannya, lalu membuangnya ke tempat sampah tanpa ekspresi. Wanson Dinggeli mendengarkan telepon ditutup dan dihubungi kembali dengan tidak percaya. Namun, dia tidak bisa melewatinya. Yana Dinggeli menangis. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia tidak tahan melihatku menjadi lebih baik. Dia ingin membunuhku. Chuni Wangler benar-benar putus asa. Saat itu, aku mungkin saja mencekiknya sampai mati. Ini tidak tahu berterima kasih. Anak perempuanku. Bagaimana dengan Yuan kecilku? Chuni Wangler menangis sambil menepuk Wanson Dinggeli. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Wajah Wanson Dinggeli sepucat sayur. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur, dan dia mendorong Chuni Wangler menjauh. "Mau bagaimana lagi? Jika dia tidak kembali, kami akan pergi dan menangkapnya. Karena kita tidak bisa terus hidup, sebaiknya kita bertarung dengannya. Saya tidak percaya dia tidak peduli dengan kehidupan orang tuanya. Masing-masing dari kita bisa menenggelamkannya dengan seteguk air liur." Yana Dinggeli dan Chuni Wangler juga merasa itu masuk akal. Sebagai figur publik, Sania Dinggeli sangat menghargai citranya. Selama dia menginginkan opini publik yang baik, dia tidak takut tidak akan berkompromi. Selama dia berkompromi, dia akan mendapatkan akhir yang baik ketika dia kembali ke rumah. Oleh karena itu, keluarga beranggotakan 3 orang itu berpisah dan berencana menyelidiki keberadaan Sania Dinggeli.